Shalom, selamat siang saudara dikasihi Tuhan. Kembali kita mendapat kesempatan belajar kembali dari kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, sambil kita berdiam diri, saudaraku, sebab kita tahu semua itu ada akhirnya. Hari Minggu ke tukang las, kita menunggu berakhirnya COVID-19. Saudara-saudara, kita serahkan dalam tangan Tuhan. Kita belajar tentang kantong kulit dan anggur baru. Ya, ini penting sekali, saudara. Berapa orang kepingin berkat Tuhan, kepingin dipakai Tuhan, tapi dia pakai kantong lama, saudara. Hidup yang lama tidak bisa. Kita belajar tentang kantong baru dan anggur baru. Kita baca Lukas 5 ayat 37 dan 38, demikian bunyi firman Tuhan, demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Saudara dikasihi Tuhan. Tuhan bilang tidak bisa menyimpan anggur baru, saudara. Anggur yang baru itu punya tekanan yang kuat. Saudaraku, kalau pakai kantong kulit yang lama, itu akan pecah. Anggurnya tumpah dan itu kantong akan hancur, saudara. Begitu juga hidup ini. Kita tidak bisa hidup dengan cara yang lama. Karena itu Tuhan bilang 2 Korintus 5:17, satu orang yang percaya pada Yesus, ia adalah satu kejadian yang baru, saudara. Yang lama berakhir, yang lama lenyap, tapi yang baru akan terbit. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, pakailah kelahiran baru, yaitu nomor 1, bertobat. Saudaraku, orang yang tidak bertobat itu seperti parisi-parisi. Saudaraku, yang isi hatinya penuh dengan tulang orang-orang mati. Saudara, luarnya jubah yang indah. Berapa banyak hamba-hamba Tuhan, saudara, luarnya indah, dalamnya berisi tulang orang mati. Saudara, kita harus dengan rendah hati jujur mengakui, kita periksa. Saudaraku, kita terus belajar firman Tuhan. Saya sendiri belajar firman Tuhan, saudara. Belajar untuk melakukan. Ya, kita semua ini belum sempurna, tapi berapa banyak di antara jemaat kadang-kadang menyalahkan satu pimpinannya, menyalahkan si A, si B, padahal dia tidak tahu, saudara, bahwa balok di matanya, saudaraku, itu tidak kelihatan. Karena apa? Sebab dia tidak bertobat. Tapi orang yang lahir baru, Sakeus, begitu dia melihat ketemu Yesus, dia mengalami kelahiran baru, saudara. Tuhan, separuh hartaku aku berikan orang miskin. Orang yang aku tipu tak kembalikan 4 kali ganda. Saudaraku, berapa orang tidak sadar akan dirinya? Periksa diri. Kalau tidak pakai kantong baru, saudara, nanti diisi dengan Roh Kudus, itu akan pecah. Akan pecah. Karena itu saudara dan saya, pakai hidup baru. Apa artinya hidup baru, saudara? Yang lama lenyap, yang baru terbit. Berubah, saudara. Ada perubahan, ada perubahan. Biar melalui kesulitan-kesulitan selama ini, saudara, hampir lebih dari 9 minggu kita tidak ketemu di tempat-tempat ibadah. Saudaraku, tapi jangan ini membuat kita kecil hati. Tetap setia pada Tuhan. Tetap sungguh-sungguh, saudaraku, diperbaharui setiap hari. Yaitu dengan jalan berdoa terus-menerus. Bersyukur, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Saudaraku, Ayub saja yang mengalami musibah berat. Semua hartanya habis. 10 anaknya mati. Ayub merobek jubahnya, sujud menyembah Allah. Saudaraku,
Dan dia berkata, Allah itu baik. Kita ini cuma punya hak pakai, saudara. Kalau saudara saat ini dapat hak pakai yang bagus, dapat mobil, dapat rumah, dapat semua diberkati, bersyukurlah. Jangan malah lari, saudaraku. Yunus itu diberkati Tuhan, dipakai Tuhan, disuruh ke Niniwe, lari ke Tarsis, diajar sama Tuhan. Saudaraku, itu supaya Yunus tidak kehilangan kerajaan sorga. Sebab itu kita harus pakai kantong yang baru. Kalau bertobat, diisi dengan Roh Kudus dan firman Tuhan, kita akan bertumbuh dengan indah. Saudaraku, sehingga rencana Tuhan membuat orangnya begitu indah. Karena apa? Sebab, saudaraku, ada perkara yang indah yang dikerjakan. Saudara-saudara, kantong yang baru harus pakai anggur yang baru. Saudaraku, berapa orang melayani Tuhan, waduh, main musik, tapi terus berzina, terus nyeleweng, terus selingkuh. Saudaraku, satu kali nanti ngalami seperti Simpson. Kita sudah belajar hal ini, mengerikan, saudaraku. Pasti ada barang pahit, ada perkara pahit, saudaraku, yang dialami orang-orang, saudaraku, dikerjakan manusia. Saudara, Pak Sabur adalah manusia. Apa yang kita tabur tidak sia-sia. Kalau saudara menabur di dalam roh, engkau akan menuai di dalam kehidupan yang kekal. Karena itu, setialah pada Tuhan, taati pada Tuhan. Haleluya. Saya percaya, saudaraku, biar kantong ini terpelihara. Kantong ini cerita tentang kehidupan kita. Saudaraku, kehidupan kita akan berakhir. Jangan waktu datang kepada Tuhan kita membawa alasan, oh saudaraku, bukankah aku melayani Engkau Tuhan? Bukankah aku yang mengusir setan? Bukankah aku yang berkhotbah dalam 5 bahasa? Waduh, berapa orang pakai bahasa, selalu pakai bahasa luar negeri. Saya bingung, kadang-kadang di tempat biasa pakai khotbah bahasa Inggris. Tidak salah, pinter bahasa Inggris. Tapi kalau khotbah bahasa Inggris, ya di hadapan orang Eropa sana, Inggris sana, saudaraku. Paulus bilang, lebih baik 1 kata yang dimengerti daripada 10 kata yang tidak dimengerti. Saudaraku, banyak orang anggap kalau bisa bahasa-bahasa asli, bahasa asing, wah itu indah, bagus. Tapi itu bukan kebanggaan, saudara. Yang diukur Tuhan, ketaatan kita. Apa kantongnya baru? Apa hidupnya dibaharui? Apa kata-katanya sudah bisa dipercaya? Saudaraku, apa hati kita sudah penuh dengan kasih, kesabaran, sukacita? Kalau tidak, itu menipu diri sendiri. Maka akan pecah, saudara. Ditolak sama Tuhan. Biarpun orang itu sukses, berprestasi, banyak orang merasa hebat sebab gerejanya besar, jemaatnya ribuan, puluhan ribu. Wih, dia merasa sebagai raja besar. Saudaraku, kasihan orang seperti ini. Waktu ketemu Tuhan, aku tidak mengenal engkau. Undur daripadaku, hai kamu yang mengerjakan jahat. Karena itu, saudara dan saya harus pakai kelahiran baru, hidup yang baru. Kita akan berdoa bersama-sama, saudara. Kita serahkan dalam tangan Tuhan. Kita yakin, saudara, ada pergumulan, ada ikatan-ikatan dosa, lepaskan siang hari ini. Kesempatan masih ada. Kita berdoa bersama-sama. Bapa, Tuhan melihat tangan-tangan yang diangkat pada siang hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau lepaskan mereka. Lepaskan mereka
dari ikatan-ikatan kesombongan, ikatan-ikatan narkoba, ikatan-ikatan perjinahan. Tolong dalam nama Yesus, hamba-Mu serahkan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap para pemirsa, saudara yang mengikuti acara ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya kasih-Mu Bapa, anugerah-Mu Tuhan Yesus, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai saudara-saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan ucapan syukur. Semuanya kita percaya bersama-sama mengatakan amin. Shalom saudaraku, sampai jumpa lagi dalam acara-acara selanjutnya. Tetap semangat, tetap setia. Shalom, Tuhan memberkati. Haleluya.